Seorang koki Cina Gao terlihat saat film dimulai. Dia biasa memasak hidangan lezat. Dia memiliki sebuah restoran kecil tapi dia tetap rapi dan bersih. Dan dia sangat tertarik dengan profesinya. Tapi ada hal buruk yang terjadi dengan Gao di masa lalu. Ayahnya meninggalkan dia dalam perawatan seorang koki sehingga dia akan belajar memasak. Gao bercita-cita menjadi koki hebat suatu hari nanti. Dan dia akan mendapatkan segala sesuatu yang tidak dapat dia capai di masa kecilnya. Ayah Gao adalah seorang koki yang hebat. Sekarang dia sudah menjadi ahli atau master chef sekarang. Tapi anaknya Gao digunakan untuk membenci ayahnya. Karena dia telah melewati masa kecilnya tanpa ayahnya. Dia juga dulu merindukannya tetapi ayahnya tidak pernah merasakannya. Di sisi lain, ayah Gao juga senang karena orang-orang tidak tahu bahwa dia memiliki seorang putra. Dan fakta ini dulu membuat Gao semakin sedih. Sekarang ceritanya berubah dan seorang koki muda, berbakat, dan menawan datang ke tempat kejadian. Dia biasa memasak untuk keluarga bangsawan. Namanya adalah Paulus. Dia memiliki mimpi untuk membangun sebuah restoran di negaranya untuk ayahnya. Jadi dia kembali ke negaranya sendiri sambil meninggalkan fakultas asing dan lainnya. Dia pergi ke pedagang ikan dan berkata, "Pergi ke sana. Tunjukkan ikan besar," tapi pedagang ikan melarangnya. Ketika Gao datang untuk membeli ikan besar darinya, pria itu menjualnya kepadanya. Paul menjadi marah, menyadarinya, dan dia menatap Gao dengan marah. Saat dia merasa iri memikirkan mengapa dia menjual ikan ini padanya, pedagang ikan membagi ikan menjadi dua bagian, memperhatikan keduanya marah. Jadi perselisihan tidak boleh dimulai di antara mereka. Terlepas dari ini, keduanya terus saling menatap dengan marah. Sekarang restoran Paul yang luar biasa dan menakjubkan terlihat. Peresmiannya dilakukan hari ini. Yang membangun restoran yang sangat rapi dan bersih, dingin dan bergaya, itu dihiasi dengan sangat tepat. Restoran baru Paul berada persis di depan restoran Gao. Melihatnya, teman-teman Gao khawatir, karena restoran ini akan menarik pelanggan ke arah itu. Itu akan mengambil pelanggan mereka, dan terjadilah apa yang dianggap sebagai ancaman. Semua pelanggan pindah ke restoran baru untuk memeriksa selera hidangan. Jadi teman-teman Gao menawarkan diskon untuk mendukungnya, yang juga menarik bagi pelanggan, dan mereka kembali mengarahkan diri mereka ke restoran Gao. Teman Paul menjadi agresif dalam hal ini, datang ke sana. Mereka berdebat dengan marah kepada mereka. "Apa sebenarnya masalah Anda? Anda tidak memiliki keberanian untuk melihat kami dalam kondisi terbaik kami." Kemudian kedua rival memutuskan bahwa mungkin tidak ada kompetisi memasak, dan mungkin mengamati siapa yang rasanya lebih unggul dari koki lainnya. Kini keduanya dituntut untuk ikut lomba masak secara paksa. Awalnya mereka tidak setuju, tapi mereka mengenali, saling memandang, mereka pernah bertemu di pasar ikan itu. Jadi mereka bersiap-siap untuk kompetisi memasak. Sekarang meja sudah diatur dan seekor ikan besar diletakkan di atasnya, yang telah dipotong oleh keduanya. Pertama-tama, Paul memotong ikan, dan dia mulai mengekstrak tulang ikannya dengan cepat dan mudah. Semua orang menyukai metodenya. Sekarang dia melempar ikan ke Gao. Gao juga memotong ikan dengan sangat terampil. Ketika dia menunjukkan kulitnya kepada orang lain, itu berarti tidak ada sedikit daging ikan di dalamnya. Jadi semua memujinya. Artinya keduanya sama-sama dihargai. Ada juga seorang ketua. Siapa yang memberitahu mereka tentang kompetisi tantangan chef internasional? Saya pikir, Anda berdua harus berpartisipasi di dalamnya. Kini keduanya harus membuktikan siapa chef yang lebih unggul di antara mereka. Jadi keduanya bersiap-siap. Sekarang Paul memberitahu media sosial bahwa saya dulu memasak di Prancis. Saya menyadari, datang ke China bahwa orang masih menggunakan cara tradisional untuk memasak. Jelas bahwa dia menyampaikannya kepada Gao secara tersembunyi. Mendengarnya, Gao menjadi lebih marah. Di sana semua tahu bahwa mereka akan saling berhadapan dalam kompetisi di sana pada awalnya. Mereka akan dapat mencapai kompetisi final jika mereka memenangkannya. Jika tidak, mereka juga akan mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Master Chef. Dan koki utama itu bukanlah orang lain selain ayah dari Gao. Teman Paul datang ke restoran Gao dan mengundang dia dan temannya ke restorannya. "Kalian semua boleh makan di restoran kami." Sekarang Gao dan teman-temannya pergi ke restoran Paul. Tapi Paul tidak menyajikan makanan untuk mereka tapi temannya yang sama. Makanan itu muncul sebagai telur goreng dan tanaman, tapi rasanya unik. Gao berpikir setelah mencicipi masakan Paul sangat berbeda.
dia langsung pindah ke dapur restoran dan berkata Paul dengan marah. Apa yang ingin kamu buktikan untuk menunjukkan makanan lezatmu? Bahwa Anda adalah master chef? Paul tetap diam dan memintanya untuk memasak daging. Mari kita periksa siapa yang bisa memasak daging lebih enak. Gao menyambut tantangan itu. Gao memasak daging dengan terampil. Ini terlihat sangat enak. Sekarang Paul memberitahunya, saya tunjukkan cara memasak hidangan ini menggunakan metode yang sama. Paul dimulai, dan dia memasak hidangan yang sama dalam waktu singkat. Gao tidak menemukan perbedaan apapun ketika dia mengendusnya. Kemudian dia mengerti bahwa metode memasaknya sangat progresif. Karena kesal, dia meninggalkan tempat itu. Sekarang seseorang berkata kepada Gao, bahwa ayahnya memanggilmu. Gao pindah ke ayahnya. Dia bertanya, mengapa Anda menelepon saya sekarang, meskipun Anda tidak menerima bahwa saya bukan anak Anda? Koki Master ayahnya berkata, saya melakukannya agar dunia tidak mengatakan bahwa Anda adalah anak saya. Ini adalah alasan bahwa Anda mendapat kesempatan untuk mengambil bagian dalam kompetisi tantangan koki internasional. Saya lebih ingin Anda melakukannya sendiri. Gao berkata, ayah, saya tidak membutuhkan bantuan Anda. Dengan saya ketika saya membutuhkan Anda, bagaimanapun, saya akan membuktikan bahwa saya bisa melakukannya. Karena ini, Anda meninggalkan saya. Sekarang Gao meninggalkan tempat ini karena dia tidak percaya pada satu kata ayahnya. Hari berikutnya, kompetisi tantangan koki internasional diadakan. Semuanya sudah disiapkan, peserta Gao dan Paul juga sudah siap. Waktu dimulai, Paul diberi hidangan manis sementara Gao memasak hidangan ayam. Keduanya membuat masakannya masing-masing, hidangan dengan perjuangan keras. Paul membuat hidangannya sebelum waktunya. Setelah itu, hidangan lezat Gao juga dimasak. Dia juga menyelesaikan tantangan yang ditugaskan tepat waktu. Juri dan penonton sangat terinspirasi. Sekarang hidangan mereka dicicipi dan mereka keduanya mendapatkan angka yang sama. Karena juri tidak menemukan banyak perbedaan dalam rasa masakan mereka, artinya hidangan keduanya sangat lezat. Kemudian seorang juri muncul di atas panggung, dan dia berkata untuk memperjelas keraguan ini. Tidak diragukan lagi, rasa masakan kedua peserta sangat luar biasa. Tapi saya menyukai presentasi hidangan Paul lebih dari yang lain. Jadi Paul telah memenangkan kompetisi ini. Paul sangat bersemangat di sini. Gao telah kalah dalam kompetisi sehingga dia tidak kembali ke rumahnya dengan pesimis. Dan dia pergi untuk bermain video game. Dia membuat dirinya terlibat seperti ini selama beberapa hari. Suatu hari, koki yang sama datang kepadanya. Di bawah pengawasannya dia melewati masa kecilnya. Dan ayah Gao juga meninggalkannya di bawah asuhannya. Dia menjelaskan Gao, lihat, kemenangan dan kekalahan adalah bagian dari kehidupan manusia. Jika Anda tidak menang hari ini, itu tidak berarti bahwa Anda tidak akan bisa menang besok. Tapi Gao belum siap untuk kembali ke rumah. Dia setuju setelah penjelasan yang bagus, bahwa dia harus melatih dirinya untuk kompetisi berikutnya, kembali ke rumah. Karena bersemangat, Paul pindah ke restorannya. Dia senang dan ada juga teman-temannya yang duduk di depannya. Teman-temannya menyarankan dia saat berbicara. Paul, mengapa Anda tidak memberikan kesempatan kepada teman Anda? Dia bersamamu untuk waktu yang lama. Percayalah padanya, dan Anda dapat mengizinkannya untuk mewakili Anda dalam kompetisi internasional. Dia mungkin menaikkan nama restoran Anda. Paul berkata kepadanya, ya, dia adalah teman baik saya tidak menyangkalnya. Tapi dia tidak tahu cara memasak. Jadi bagaimana dia bisa mewakili restoran saya secara internasional? Kemudian temannya mulai berbicara lebih banyak. Hal ini tampak dari percakapannya sebagai dia sedang merencanakan dengan temannya dan nafsu berkembang biak di dalam hati mereka. Kemudian teman Paulnya itu datang ke hadapannya dan berkata, meletakkan 2 cangkir sup di depannya. Paul, bisakah Anda memberitahu saya cangkir sup mana yang memiliki lebih banyak garam? Di sini, Paulus diam. Karena dia punya masalah dengan rasa. Karena indera perasanya tidak bisa bekerja untuk merasakan. Dan itu wajar. Jadi, Paulus berduka karena ini. Bahwa temannya sendiri mengkhianatinya, menjadi bagian dengan teman-temannya yang lain. Jadi temannya berkata, apa yang terjadi Paul? Apa yang Anda pikir bahwa saya memiliki kasih sayang untuk Anda? Itu adalah kesalahpahaman Anda, itu tidak terjadi sekarang berhari-hari. Saya hanya berteman dengan Anda sehingga saya dapat mengambil bagian dalam kompetisi internasional. Saat menggunakan Anda, tidak mudah bagi saya untuk mengambil bagian seperti itu.
Apa yang Anda berikan sebagai imbalan bahkan saya menyimpan rahasia Anda? Apakah Anda tidak menawarkan saya? Tidak sekarang, saya tidak akan tinggal diam. Karena saya juga bisa mengikuti kompetisi ini. Sekarang satu rahasia lagi terungkap di sini bahwa teman Paul menipu dia, bersatu dengan temannya. Karena mereka berdua terlibat sekarang, dan mereka memainkan trik melawan Paul, bahwa mereka akan menjual pemilik restoran Paul, dan mereka akan memulai hidup mereka dengan uang yang diperoleh darinya. Tapi Paul tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Paulus sangat sedih, dan dia keluar dari restorannya. Malam tiba dan dia mulai minum alkohol, duduk di luar. Kemudian Gao juga melihatnya sekilas dan berkata, datang di sampingnya. Mengapa Anda duduk sedih? Anda telah mendapatkan kemenangan. Anda harus bahagia. Kemudian Paul berkata kepadanya, ya, saya telah menang tetapi juga kehilangan banyak hal. Bagaimanapun, tinggalkan, aku memberitahumu sebuah rahasia. Apakah Anda melihat poster itu di depan? Sebenarnya ada foto ayah Gao dan Master Chef, kata Paul sambil mengacungkan jarinya ke foto itu. Dia adalah cita-citaku. Aku ingin seperti dia. Lalu Gao tersenyum ringan dan berkata, Paul, dia adalah ayah saya. Anda berpikir bahwa dia adalah seorang pria dan Anda mungkin seperti dia. Kemudian saya memberitahu Anda bahwa ayah saya tidak baik hati. Gao dimulai. Anda menceritakan kisah masa lalunya apa yang dia lakukan dengan saya. Pertama-tama, Paul berkata, kamu hanya bercanda, hentikan. Tapi Gao mengatakan kepadanya bahwa dia meninggalkanku di masa kecilku. Karena aku menghalangi karirnya. Aku telah menghabiskan seluruh masa kecilku tanpa dia. Jadi Paul berkata, jangan sedih, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Lalu Gao berkata, kita bisa melempar botol. Lalu mereka berdua mulai melempar botol kosong ke poster itu. Rasakan kegembiraan dan mereka berdua berteman di sini. Dan momen ini sangat menyenangkan. Paul mengamati bahwa teman-temannya sedang menawar restorannya ketika dia kembali dari sini. Paul bertanya kepada mereka, apa yang terjadi di sini? Bagaimana Anda bisa melakukannya tanpa izin saya? Jadi pacarnya teman berkata kepadanya, beritahu kami, kepada siapa Anda akan menemani kompetisi memasak internasional. Karena di kompetisi kedua ini, Anda tidak bisa memasak sendiri. Kehadiran pasangan Anda sangat penting. Apakah Anda akan menemani teman Anda? Jadi Paul berkata, saya tidak gila, saya telah merencanakan dengan siapa saya akan membawa saya. Siapa yang benar-benar memenuhi syarat. Paul mengumumkan nama Gao di sini. Mendengar itu, teman-temannya iri. Salah satu dari mereka berkata, ingat Paul, karir Anda akan hancur menjadi debu. Jadi Paul memukul kepalanya, dan dia mengusir mereka dari sana. Saat mereka semua pergi, kemudian koki pelindung Gao berkata kepada Paul, Paul, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda akan menemani Gao bersamamu? Paulus berkata, mengapa tidak? Dia juga menyentuh bahu Gao. Dan dia berkata, ya, dia memenuhi syarat. Semua bersemangat. Di sini persiapan kompetisi dimulai. Sekarang diputuskan di antara mereka berdua bahwa Paul akan mengajari Gao keterampilan baru memasaknya. Sementara Gao mengajarinya cara tradisional saat dia memasak. Gao berkata kepada Paul, jangan khawatir, jika Anda tidak memiliki indera perasa. Saya akan membantu Anda menyembuhkan indera perasa Anda. Dia terus menjelaskan kepadanya. Lakukan seperti itu. Paul juga terus memberitahunya metode memasak yang baru. Dan bagus waktu dihabiskan di sini oleh mereka berdua. Mereka setiap hari berlatih memasak sambil bernyanyi, menari dan berbicara. Dan mereka telah mengembangkan ikatan persahabatan yang erat antara satu sama lain. Hari itu juga tiba, ketika kompetisi internasional kedua diadakan. Mereka mulai memasak hidangan mereka dengan sempurna. Dan mereka menyiapkan hidangan manis yang sempurna dalam waktu singkat. Ini sangat disukai para juri. Mereka berkata, mereka belum pernah mencicipi hidangan seperti itu sampai sekarang, dan mereka berdua memenangkan kompetisi ini. Dan memang begitu. Benar berkata, serikat adalah kekuatan. Sekarang dimulai kompetisi memasak internasional ketiga. Dan kompetisi ini bersama Master Chef yang merupakan ayah Gao. Di sini Paul berkata kepada Gao, saya pikir Anda bisa memenangkan kompetisi ini. Jadi kamu boleh pergi. Gao berkata kepada Paul, kamu adalah koki yang sempurna. Anda tahu metode modern sehingga Anda bisa memasak lebih baik dari saya. Kemudian, Paulus berkata, tidak seperti ini. Lihat, saya memenuhi impian ayah saya, membangun restoran saya.
Penuhi saja impian ayahmu, dia ingin melihatmu menjadi koki yang hebat. Masak makanannya, hadapi dia, dan buktikan dia, bahwa Anda bisa menjadi koki yang sangat hebat. Gao setuju dan memuaskan Paul. Sekarang kompetisi ketiga dimulai sekarang. Di sisi lain, Master Chef juga mulai memasak hidangannya. Gao juga dimulai. Sebelum memulai, kilas balik bermain di benak Gao, di mana ayahnya meninggalkannya, dan banyak anak-anak biasa mengancamnya. Dia tersesat dalam kenangan masa lalu ini. Ayahnya menyiramkan air ke wajahnya, datang ke sana, dan dia berkata, mulailah memasakmu. Kemudian Gao mulai memasak sesuatu. Sebaliknya, koki utama ayah Gao memasak hidangan manis yang sangat lezat. Penyajiannya berupa api yang menghasilkan bunga. Ada rasa yang luar biasa dari bunga itu. Hakim menyukainya. Ketika ada giliran Gao dan dia diminta untuk menunjukkan apa yang telah dia masak, jadi dia pindah ke ayahnya, membuat mie dalam mangkuk, dan dia menunjukkan itu padanya. Koki Master mencicipinya dan menyukai mie itu. Dan ini adalah mie yang sama yang menjadi penyebab dimarahi Gao oleh ayahnya, bahwa Anda bahkan tidak bisa memasak mie. Dan Gao telah memasak mie yang sangat enak hari ini, bahwa ayahnya tidak mengontrol dirinya untuk makan, dan dia mulai makan mie dengan panik, dan dia berkata kepada putranya sambil berhenti, bagus sekali anakku, Anda memasak mie dengan sempurna. Dia menjadi sentimental di sini. Kemudian penonton juga mendapatkan pengetahuan karena nama keluarga mereka sama, dan tindakan mereka menunjukkan sebagai anak dan ayah. Di sini impian Gao juga telah terpenuhi dan juga tentang ayahnya. Di sisi lain, terlihat di restoran bahwa Paul dan Gao bekerja sama, dan penonton mereka lebih banyak dari waktu sebelumnya. Sekarang lebih banyak pelanggan mengunjungi mereka dibandingkan sebelumnya. Orang-orang menyukai makanan mereka, dan ada hiruk-pikuk di restoran mereka. Film juga selesai pada adegan ini.